Hai Sagittarius, selamat datang di channel Mama Ketara. Di sini saya akan membacakan tentang asmara kamu. Ini tentang yang mencintaimu tanpa memikirkan resiko ya, siapakah dia? Kita akan cek. Saya ingatkan tetap teguhkan kepercayaan kamu kepada Tuhan Sang Pencipta kamu. Energi nanti ini hanya sebagai misteri kehidupan untuk menyertai langkah hidupmu. Semoga kalian bijak menyikapi pembacaan ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe jika pembacaan ini bermanfaat bagi kamu. Baik, Sagittarius, saya tarik energi kamu. Sesuaikan kondisimu saat ini dan pembacaan ini bersifat vice versa. Saya mulai. Yang mencintaimu tanpa memikirkan resiko ya. Kita akan cek bareng-bareng energi dia yang terhubung denganmu saat ini, bagaimana energinya. Ada Nine of Pentacles, ada Page of Wands, ada Page of Cups, ada Four of Wands, ada The Hermit, ada The Hangman, ada Justice ya, ada Ace of Pentacles. Under the deck ada Ten of Pentacles, ada energi dari Taurus, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Sagittarius ya, Pisces, Cancer, Scorpio. Yang kencang di sini ada Virgo, Leo, Pisces ya. Ada juga Libra, Gemini, Capricorn juga. Kita mulai bahas ya. Sagittarius. Di sini ada seseorang yang begitu antusias ya, menginginkan kamu. Terlihat bahwa dia itu sedang berusaha mikir bagaimana caranya, apa yang harus dia lakukan, tindakan apa yang harus dia gerakkan untuk bisa dapat kepercayaan kamu, untuk bisa kamu mau dia jadikan pasangan hidup, partner hidup gitu. Ya tentu di sini dia juga bukan hanya sekedar kayak kepengen main-main gitu ya. Serius energinya. Kalau dia udah yakin bahwa kamu pantas untuk dia jadikan partner hidup, ya berarti dia udah klop banget ke kamu gitu ya. Udah yakin banget bahwa kamu adalah orang yang baik, orang yang bisa dia andalkan, orang yang bisa membahagiakan dia dan bisa membangkitkan gairah hidupnya ketika dia bisa menjalin hubungan lebih serius ke kamu. Maksudnya dengan kamu ya. Di sini ada energi mirror ya. Ya kamu juga peka sebenarnya. Kamu tipe orang yang peka sebenarnya ya. Dan di sini kamu juga harus bisa melihat kesungguhan dari orang yang betul-betul ingin mendekat ke kamu karena nafsu, karena hanya memanfaatkan, atau karena ketulusan gitu. Dan kamu rasa mungkin beberapa dari kalian ini merasa bahwa ada ketulusan dari dia ya. Ada ketulusan, cuman yang nggak bisa habis kamu pikir adalah kenapa dia nekat gitu loh, kayak berani banget gitu. Ya udah nggak mikirin resiko gitu loh, padahal dia tahu ya. Mungkin di sini ada perbedaan antara kamu dan dia, entah perbedaannya apa, yang jelas itu jadi masalah buat dia dan kamu untuk mengapresiasikan perasaan kalian masing-masing gitu ya. Dia nekat banget gitu mencintaimu tanpa memikirkan konsekuensi ya, dan hal itu sangat menyulitkan dia sebenarnya, tapi ya dia mencoba untuk tidak memperdulikan itu. Dan sekarang yang dia pedulikan adalah bagaimana bisa dapat kepercayaan dari kamu ya. Itu yang saat ini dia pikirkan. Bagaimana dapat kepercayaan dari kamu ya. Meskipun hal itu tidak mudah, meskipun hal itu sangat nguras energi dan emosi, tapi akan tetap dia tunjukkan bahwa dia pantas untuk bersanding dengan kamu, untuk dia jadikan sandaran, untuk kamu dijadikan sandaran hatinya gitu ya, pasangan hidupnya gitu. Dan mungkin banyak hal-hal yang membuat kamu juga kayak ragu juga ya, nih orang pakem gak ya, nih orang serius gak ya, kok energinya kayak tulus gak tulus gitu ya. Yang namanya kamu juga dulunya pernah tersakiti ya, terhianati, kamu udah pernah ngalamin
berbagai macam apa ya, hubungan yang menyakitkan gitu ya. Jadi kamu di sini tuh kayak trauma itu ya nggak sepenuhnya trauma sih, cuman kadang kamu mikir bahwa kamu harus bisa mendapat orang yang lebih baik lagi atau bisa memahami kamu supaya hidupmu bahagia gitu, terjamin bahagia, tenang gitu. Kadang kamu mikirnya seperti itu, kadang kamu juga mikirnya ya kalau cinta ya ngapain harus memandang seperti itu, ngapain harus memandang kekurangan gitu. Jadi kamu di sini ya sebenarnya yakin gak yakin, tapi kamu kayak ngelihat dia, memang dia pakem ya, dia serius gitu ya mungkin kamu dan dia pada akhirnya nanti berjodoh ya hanya Tuhan yang tahu. Tapi ya tetaplah kamu berusaha semaksimal mungkin, bagaimana kamu harus melakukan tindakan, bagaimana kamu harus bisa meyakinkan dirimu bahwa apapun yang terjadi mungkin apapun yang terjadi itu ya bisa terjadi apapun gitu ya dalam hidup ini, dalam dalam apapun yang kamu hadapi gitu. Tapi ya kembali lagi ke kita. Ya, kembali lagi ke kita. Kalau kita punya niat yang baik, pasti hasilnya baik. Kalau kita punya niat yang tidak baik, hasilnya juga tidak baik gitu. Ya, apa yang kita tanam pasti kita tuai. Menanam kebaikan dapat kebaikan, menanam keburukan dapat keburukan ya. Jadi ya kita harus hadapi dunia ini, hidup ini dengan satu sabar ya, dua ikhlas, dan juga mengerti kondisi gitu ya. Jangan semena-mena, jangan seenaknya, dan kamu harus bisa meyakinkan dirimu juga bahwa apapun yang terjadi ini adalah bentuk takdir Tuhan yang harus kamu terima dan jalani dengan keikhlasan hati. Dan ketika udah punya keikhlasan hati, pasti semua akan menjadi ringan dan baik-baik saja ya. Sarannya dari saya, kamu harus bisa introspeksi diri, itu yang penting ya. Harus bisa membedakan juga mana yang baik dan mana yang tidak baik, mana yang benar dan tidak benar ya. Karena mungkin cuman itu yang kita punya gitu ya. Kita harus punya kualitas gitu, juga punya prinsip ya. Jangan kita ngikut-ngikut gitu, teman kemana ngikut kemana, teman ya ke situ ke sana, ngikut ke situ ke sana, jangan ya. Kita harus punya pendirian, itu yang terpenting, dan itu saran dari saya. Jaga kesehatan ya dimanapun kalian berada, karena cuaca sedang tidak mendukung sekarang ya. Cuaca sedang ya mungkin lagi gersang-gersangnya ya. Dan kamu harus bisa yakin pada dirimu sendiri bahwa kamu bisa melewati semua masalah dan ujian yang udah Tuhan berikan ke kamu. Semoga bermanfaat untuk kalian yang resonat, yang tidak jangan ambil pusing, jangan baper, mungkin ini bukan energi kalian. Terima kasih, dadah.